Kak Grace, hari Minggu nih sekarang. Iya, udah waktunya kita ibadah lagi. Kita Iya. mau memuji nama Tuhan lagi, kita Iya, mau menyembah nama Tuhan betul lagi. Kak. Tapi Kak, sebelum itu kita mau Doa. berdoa. Yuk adik-adik, pastinya adik-adik udah tahu kan kalau berdoa harus lipat tangan, tutup mata supaya fokus berdoanya. Oke? Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan, mau memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya, lindungi kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri dulu, supaya kita lebih semangat. Bangkit berdiri. Semuanya harus pakai gerakan, oke? Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku
Oke, kalau gitu adik-adik boleh duduk ya, Kak? Iya, boleh duduk Baik. sekarang. Oke. Oke, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau bilang Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yuk kita mau sungguh-sungguh bilang, kita mau sungguh-sungguh nyanyi lagu ini. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Katakan Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Kita bilang dengan sungguh-sungguh. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yuk adik-adik masih tutup matanya, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa adik-adik. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa taat mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Dan beri kami juga dan berkati juga kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Harap semuanya pasti sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu. Sesuatu apa tuh ya Kak? Sesuatu. Nah adik-adik tahu api? Tahu api? Adik-adik tahu api? Siapa di sini yang bisa pegang api lama-lama? Wah, ada yang tunjuk tangan. Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa untuk pegang api adik-adik. Kenapa?
Karena api itu adalah panas. Sama bilang panas. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau api itu adik-adik biasa sering lihat di mana sih? Bisa aja adik-adik lihat saat mama masak, itu ya itu di kompor. Terus kalau saat mati lampu di lilin, dan di mana lagi ya? Yang paling soal api adik-adik, api itu nggak semuanya ada hal positifnya, tapi ada api yang menyebabkan dampak negatif atau dampak buruk. Yaitu kalau apinya sudah menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar itu akan memberikan dampak yang buruk. Kayak contoh kebakaran. Pokoknya semua api kalau sudah menjadi besar tidak memberikan dampak baik. Nah, sama halnya kakak mau kasih unjuk sesuatu. Tadi aku lihat ada yang berani katanya sama api. Nah, jeng 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 jeng. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah lilin. Adik-adik, kakak tadi lihat kan adik-adik ada yang berani pegang api. Kakak mau contohin. Adik-adik, api itu sifatnya panas. Dan kalau panas, semua orang yang kalau kena api itu tidak bisa tahan. Karena bisa menyakitkan. Kayak contoh, kakak gak berani nih pegang lilin ini. Karena apa adik-adik? Karena bisa panas. Terus juga kalau sampai pegang apinya, pegang lilinnya aja panas. Apalagi pegang apinya kita pegang. Nih kakak nggak pegang apinya. Lihat adik-adik. Kakak taruh jari kakak di atas apinya. Panas. Panas sekali adik-adik. Nah, artinya apa? Bahwa api itu panas. Nah, kakak mau cerita tentang api. Apinya bukan api lilin yang tadi ya, melainkan api yang besar yang menyebabkan apa adik-adik? Nama Tuhan dimuliakan. Kakak mau cerita tentang suatu kisah dulu di Alkitab di bangsa Israel. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu di bangsa Israel ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar itu siapa kak? Nebukadnezar itu raja orang Babel. Dia raja yang gak percaya sama Tuhan. Dia percayanya sama patung. Dia percayanya sama dewa-dewa. Nah, dan juga adik-adik tahu pada zaman dahulu orang-orang Israel yang pintar, yang mempunyai ilmu yang tinggi dapat dipercaya Tuhan, dapat dipercaya oleh raja-raja. Seperti kita kalau boleh tahu pada minggu kemarin kita belajar tentang siapa adik-adik? Tentang Daniel. Daniel tuh kenapa sih kak bisa dibawa ke kandang singa? Karena dia tidak mau adik-adik suruh menyembah kepada patung. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam goa singa. Adik-adik tahu nggak Danielnya dimakan singa nggak? Jawabannya tidak. Nah sama halnya pada sekarang kakak mau cerita tentang 3 orang Israel yang taat, yang sering berdoa, sering bertekun sama Tuhan. Yaitu siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah mereka itu bertiga itu siapa sih kak? Mereka bertiga adalah orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang selalu sayang sama Tuhan. Pastinya mereka memuji dan menyembah Tuhan dan sering berdoa adik-adik. Sampai suatu ketika, suatu hari, Raja Nebukadnezar
membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Coba adik-adik bangkit berdiri. Semuanya sama ikutin kakak. Membuat patung emas yang sangat besar. Besarnya semana adik-adik? Sangat besar. Dia membuat patung yang sangat besar dan dia memerintahkan kepada semua orang yang ada di kerajaan itu untuk apa adik-adik? Untuk menyembah kepada patung itu. Nah, semua orang yang dalam kerajaan itu apa adik-adik? Mereka semua menyembah kepada patung itu. Mereka semua gak berani sama Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 orang yang tadi kakak sebutin, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adik-adik, mereka gak mau menyembah patung emas itu. Mereka menolak. Ayo kamu sembah patung itu. Mereka bilang apa? Enggak mau. Kami punya Tuhan. Kami gak mau menyembah patung. Mereka gak mau. Dipaksa lagi, mereka gak mau. Sampai adik-adik tahu Raja Nebukadnezar membuat suatu dapur perapian. Dapur perapian itu apa ya kak? Dapur perapian itu adalah suatu ruangan yang dikhususkan yang di dalamnya itu ada api. Ada banyak api, ada pokoknya yang kakak bilang tadi, yang lilin kecil tadi aja itu kita rasa panas toh. Nah apalagi api yang 7 kali lebih panas dari api yang biasanya. Raja sampai membuat itu. Dan akhirnya adik-adik, Raja memasukkan mereka bertiga kepada dapur perapian itu. Mereka masuk ke dalam dapur perapian itu. Jeng. Apa yang terjadi? Apakah adik-adik semua tahu? Mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selamat. Mereka tidak terbakar oleh api. Adik-adik tahu? Kalau mungkin ada yang pernah lihat kebakaran atau bakar sampah. Adik-adik tahu nggak? Kalau sampah itu dibakar, sampahnya akan hangus apa enggak? Pasti akan hangus adik-adik. Oleh sebab itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak terbakar. Sampai pada waktu itu raja melihat dari luar dapur perapian itu. Dan ternyata adik-adik, di dapur perapian itu tadi ada berapa orang? Ada 3. Ternyata dapur perapian itu pas Raja Nebukadnezar melihat, ternyata ada 4 orang. Ada 4 orang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Wah, kak, 1 orang itu siapa dong? 1 orang itu adalah Tuhan Allah. Karena apa adik-adik? Karena besarnya kasih Allah, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu percaya sama Tuhan, tidak mau menyembah patung dan sering berdoa, sering sembah Tuhan pastinya. Mereka tidak terbakar api karena apa? Karena Tuhan Allah melindungi mereka. Tuhan Allah sedang ada di dapur perapian itu untuk melindungi mereka dari api-api itu. Hebat nggak adik-adik Tuhan Yesus? Hebat sekali. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus kuasanya besar. Makanya Tuhan Yesus layak kita sembah. Nah adik-adik, poinnya kakak mau bilang, kakak dan adik-adik mungkin tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi adik-adik, sama halnya yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap sungguh-sungguh, mereka tetap percaya sama Tuhan, mereka tetap berdoa. Mereka gak mau ikut yang aneh-aneh. Sampai tadi disuruh sembah patung yang besar tadi, mereka gak mau. Nah, tapi apa adik-adik? Mereka sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya pada saat mereka masuk ke dalam dapur perapian itu, mereka selamat. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus
menolong mereka. Sama halnya sama kita. Misalnya nih, kakak mau cerita. Kakak pernah di satu waktu pas kakak lagi jalan-jalan ke Medan, pada waktu itu mobil kakak lagi nanjak ke daerah gunung. Gunung adik-adik. Nah, jalanannya itu tidak rata, melainkan batu-batu. Terus papa kakak keluar dari mobil, karena yang bawa mobil itu papa kakak, dulu kakak masih kecil. Tetapi adik-adik, pas papa kakak keluar, mobil itu mundur dikit-dikit. Dan kakak bilang apa? Kakak bilang apa? Tuhan Yesus tolong. Sambil kakak lompat ke setirnya, kakak injak remnya. Terus jadinya apa adik-adik? Puji Tuhan, kakak dan sekeluarga semuanya selamat bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena apa? Karena Tuhan penolong kita. Sama halnya kepada adik-adik, misalnya ada adik-adik yang sakit, ada adik-adik yang ujian. Misalnya udah belajar, pada waktu ujian, aduh kok aku lupa. Tapi adik-adik bilang apa? Harus apa adik-adik? Bukan mencontek pastinya, melainkan apa? Berdoa, minta Tuhan ingetin apa yang adik-adik pelajari. Pasti kakak jamin Tuhan pasti jawab setiap adik-adik. Dan adik-adik bisa mengingat kembali apa yang adik-adik sudah pelajari. Karena apa adik-adik? Tuhan penolong kita. Nah, semuanya siapa di sini yang mau ditolong Tuhan? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat semuanya pada mau ditolong Tuhan. Oke deh, sama-sama makanya kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kayak pada hari ini kita ikut ibadah, gak cuman ibadah di online, tapi sekarang kan kita udah ada ibadah di onsite, udah di gereja. Semuanya kita datang, kita sungguh-sungguh. Di gereja juga gak boleh main-main, melainkan apa adik-adik? Harus benar-benar ikut ibadahnya dengan baik. Karena apa adik-adik? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Syadrak, Mesak, dan Abednego. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia yang terhebat. Oke adik-adik, waktunya Super Word of God. Sekarang kakak kasih waktu 10 detik untuk adik-adik cari Alkitab di rumah adik-adik. Yuk kakak hitung ya. Semuanya pelan-pelan aja carinya. Jangan lari-lari nanti takut jatuh. Yuk Alkitab tanya sama papi maminya Alkitabnya dari mana. Kita mau sama-sama belajar buka Alkitab. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 setengah, 8, 8 setengah, 9, 9 seperempat, 9 setengah, 10. Waktunya udah habis. Yuk semuanya kembali duduk lagi. Yang belum ketemu Alkitab, yuk kita lihat di layar ya. Kita sama-sama buka kitab Ibrani 13 ayat 6. Semuanya kita mau belajar, Kak Ibrani di mana sih? Nah, Ibrani itu kalau di Alkitab kakak nih adik-adik, dia warna merah, dia di perjanjian baru. Semuanya lihat di tulisannya yang di perikopnya ini apa adik-adik? IBR. Kita cari IBR, yang tulisan IBR, dia bersama dengan kitab YAK atau Yakobus. Yuk kita buka Ibrani 13 ayat 6. Yang sudah bilang amin. Wah, belum semua nih. Ayo, sekali lagi. Yang sudah bilang amin. Semuanya udah ketemu. Yuk, kita mau baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayo
Adik-adik semuanya bacanya gak usah cepet-cepet. Bacanya pelan-pelan aja. Tadi aku lihat tuh kayak ada yang bacanya cepet-cepet. Yuk sekarang kita ulang lagi ya. Kita baca 3 kali, tadi udah sekali. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sekali lagi, yuk kita dengan sungguh-sungguh, kita sambil dengan iman kita baca ini. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya semuanya kita udah baca, bilang amin. Oleh sebab itu pesannya tadi adik-adik, kita harus tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhanlah penolong kita dalam setiap apapun kesulitan kita. Oke, yuk sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Jangan sampai ada yang masih melek. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi penolong pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, kami mau percaya juga bahwa Tuhan juga yang akan menjadi penolong kepada setiap hidup kami. Tuhan berkati kami ya, berkati kami dalam sekolah, dalam apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang sertai. Tuhan juga berkati papa mama, agar Tuhan berkati pekerjaannya dan kesehatannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadahnya. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you and God bless you.